Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam 12 Rabiul Awal, lahir di tahun gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak enak ya suaranya. Ini nggak enak. Ganti mic dulu ya. Micnya pakai masker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, menang dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita cintai Ibu Risna beserta seluruh pengurus pengajian Al-Fatah, para mama-mama, para ibu-ibu, wali santri yang berbahagia, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini. Bunda Ella bangga banget ngeliat anak-anak ceria dalam Al-Quran, ya, bangga dan seneng banget melihat anak-anak semangat syiar Islam. Apapun namanya, mau maulid, mau hataman Quran, yang penting isinya, yang penting apa yang kita lakukan di dalam acara itu membawa kebaikan dan syiar untuk agama kita Islam. Alhamdulillah ya, anak-anak pagi-pagi hari Minggu pula udah duduk manis. Dari jam berapa di sini? Dari setengah 8, ada yang dari jam 7. Mamahnya ada yang dari jam 6, ya kan? Iya, yang gelar tikar, gelar karpet, nyapu, ya kan? Bebenah luar biasa. Insya Allah semua akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang lebih banyak. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Iya, anak-anak udah baca sholawat tadi ya? Sholawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad. Insya Allah anak-anak semua akan menjadi generasi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita maulid. Sekarang sudah masuk ke bulan Rabiul Awal ya. Tadi ya Allah bangga banget anak-anak udah bisa baca kisah sang Rasul. Tadi Bunda Ella lihat mulutnya tuh
Ada yang udah hafal semuanya, nggak ngeliatin kertas. Jadi Bunda Ella ngeliatin aja gini, oh itu dia hafal, oh itu dia hafal gitu. Jadi tahu. Masya Allah luar biasa. Ini yang hafal segini ini udah komplit secara garis besarnya. Ya, sudah komplit secara garis besarnya nih anak-anak hafal segini. Dari mulai kecil sampai menjadi rasul. Kalau bisa semua jangan pegang kertas. Ya, nanti harus sudah hafal. Karena ini adalah kisah dari panutan kita, teladan kita, nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi anak-anak sudah baca bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Sekarang kita memasuki Rabiul Awal, maka disebutlah Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi. Kita duduk di sini nih, halo anak-anak. Sebentar ya, Bunda Ella bicara cuma 10 menit. Halo, simpen dulu kertasnya sayang, simpen dulu. Simpan dulu kertasnya, fokus, lihat ke depan sini ya. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Kita duduk di sini merayakan, memeriahkan, memperingati. Kenapa memperingati? Supaya ingat lahirnya Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal, supaya ingat. Memperingati itu supaya ingat lahirnya. Terus supaya ingat terhadap ajaran yang dibawanya. Apa ajaran yang dibawa oleh Rasul kita? Al-Quran. Luar biasa. Tadi sudah pada hatam. Hari ini yang sudah hatam ada 4 orang. Adit yang kedua, Vina, Dani, sama Fatir. Dan acara hari ini disponsori oleh Mama Adit, Mama Vina, Mama Danis, dan Mama Fatir. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sponsor buat hataman Quran sama buat maulid luar biasa. Ya, itu namanya memperingati, mengingatkan kepada kita tentang kelahiran Rasulullah dan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena kalau nggak diingetin, halo anak-anak, kalau nggak diingetin banyak lupanya nggak? Halo? Banyak lupanya kan? Giliran ulang tahunnya sendiri aja. Coba anak-anak lihat. Batuk dulu nih Bunda Ella. Ada nih ibu-ibu nih, ada ibu-ibu bukan di sini. Anaknya baru 1 tahun, baru umur 1 tahun. Kalau adik-adiknya baru umur 1 tahun, kira-kira udah ngerti belum? Udah bisa ngomong belum? Terus mamahnya bikin ulang tahun buat adik kecil yang baru umur 1 tahun. Giran dinyanyiin panjang umurnya. Adanya nangis. Enggak ngerti. Anak umur 1 tahun di ulang tahunin. Kira-kira ngerti enggak? Suruh tiup lilin, disuapin makan kue, enggak ngerti. Suruh tepuk tangan, enggak ngerti. Bener enggak? Baru 1 tahun. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk memperingati ulang tahun yang baru 1 tahun itu kira-kira berapa? Habis nggak 1 juta? Habis. Kue ulang tahunnya 450.000. Bingkisannya, iya kalau beli kue ulang tahun yang 40.000 makan pahit. Gulanya gula biang, bener nggak? Kuenya ada gambar Spiderman, ada patung Spiderman. Iya kan? Patung Spiderman, gambar Spiderman, logo Spiderman-nya aja udah berapa? Padahal umurnya baru 1 tahun, nggak ngerti. Beli kue ulang tahun 450.000, bikin nasi kuningnya, bikin tentengannya 1 juta lebih. Paling nggak berapa? 2 juta. Anaknya nggak ngerti apa-apa, belum ngerti apa-apa. Tuh, bener nggak? Udah umur 2 tahun, ulang tahun lagi, 3 tahun, ulang tahun lagi, 4 tahun, terus ulang tahun. Waktu umur 17 tahun, Sweet 17. Wih, dibikin pesta yang meriah. Kira-kira 2 juta cukup nggak?
Kenapa? Barbekyuan, teman-teman diundang, wah dindingnya dihias, wah pakai topeng-topeng, wah harus beli makanannya kayak gini. Sweet 17. Dibela-belain mamahnya tuh, nyari uang sampai 5 juta buat ulang tahun ke-17 anaknya. Halo? Bener kan? Nah, anak yang dibela-belain ulang tahunnya dari umur 1 tahun sampai sweet 17, sampai 18, 19, 20 terus. Ulang tahun terus tiap tahun. Emaknya ngurusin anaknya ulang tahun terus. Anaknya 5 bulan ulang tahun dulu. Oktober anak pertama, November anak kedua, Desember anak ketiga, Januari anak keempat, Maret anak bapaknya, Februari ibunya. Masya Allah 7 bulan ulang tahun terus. Habis berapa biayanya? Halo? Besar kan biayanya kan? Ternyata anaknya udah gede ngelunjak sama orang tuanya. Halo? Yang dibela-belain dari umur 1 tahun sampai 20 tahun ulang tahun terus tiap bulan anaknya ngelunjak. Disuruh beli minyak aja, minta tolong beli minyak aja ke warung, males. Tuh. Dimintain tolong beli beras aja nggak mau. Coba itu. Yang dibelain sebegitunya. Sekarang bagaimana mungkin ketika kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad, terus kita anti begitu? Halo? Terus kita anti gitu? Ih, ngapain maulid bid'ah? Halo anak-anak? Kira-kira gimana? Kita mengingat kelahiran Rasulullah yang sudah membawa Islam sampai ke hadapan kita, yang sudah membawa Islam sampai ke pelukan kita, yang sudah membawa agama yang rahmatan lil alamin, yang sudah membawa ajaran Al-Quran sampai ke hadapan kita. Kalau kita mengenang kelahirannya, wajar enggak? Kita mengenang kelahirannya, wajar enggak? Kita mengingat tanggal lahirnya, wajar enggak? Wajar. Jangan sampai orang Islam ditanya Rasulullah lahir tanggal berapa, enggak tahu. Giran siapa tuh yang penyanyi Korea? BTS, Giran BTS, semua anggotanya hafal. Kongju, siapa lagi? Kongju, wah, Jimin, siapa? Hafal. Aduh, Jimin. Iya kan? Jimin, Jongkok, segala siapa itu ya, Sungkok, siapa namanya yang kayak gitu-gitulah. Hafal dari tanggal lahirnya, bintangnya apa, hobinya apa, warna kesukaannya apa, musik kesukaannya apa, pacarnya siapa, hafal. Tapi giliran disebut Rasulullah nggak tahu, karena nggak suka maulid, anti. Kira-kira yang perlu dibela mana? Bukan kita nggak boleh ngebela anak. Kira-kira yang perlu dibela mana? Ulang tahun anak yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apa mengingat kelahiran Rasulullah? Tuh, anak-anak pintar. Rasulullah akan bangkit. Rasulullah bukan akan bangkit. Rasulullah saat kita nanti di yaumil kiamah akan memberikan syafaat kepada kita. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka bagaimana mungkin kita tidak boleh mengingat tanggal lahirnya? Halo? Iya kan? Maka bagaimana mungkin kita tidak mengingat tanggal lahirnya? Lawang anaknya aja yang belum tentu memberikan syafaat kepada kita, malah ngelunjak saat gedenya, kita agung-agungkan ulang tahunnya. Bikin mie panjang umur ulang tahun anaknya. Bikin nasi kuning, ayam bakakak. Manggil apa namanya tuh? Manggil badut. Iya kan? Manggil badut sama sekalian chickennya itu. Itu tuh merek itu tuh. Iya kan? Dipanggil ke rumah. Waduh, berapa biayanya? Sekarang buat maulid aja pada mikir gitu kan ya. Ngapain sih maulid? Ngapain sih maulid? Ada juga ditanya, ngapain itu ulang tahun anaknya? Ngapain itu? Pakai sweet 17 sampai rame-rame kayak gitu. Tiup lilin, beli lilinnya aja 7.500.
Berapa lilinnya, Bu? Ya, kayak gitu. Halo anak-anak. Jadi kita duduk hari ini di sini sedang mengenang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa agama yang rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi kita Muhammad. Dulu saat Nabi Muhammad lahir, siapa saudaranya? Saudara Rasulullah yang benci banget sama Nabi Muhammad. Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ya. Semua yang abu-abu itu benci sama Nabi Muhammad. Abu Gosok, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi pertama lahir Nabi Muhammad itu senang gak mereka? Senang. Ternyata setelah dewasanya jadi musuhnya, ya kan? Tapi karena senangnya dengan kelahiran Rasulullah, dikasih hadiah oleh Allah setiap hari Senin, dikasih minum apa? Madu di akhiratnya. Ya, dalam masa penantiannya di sana. Dikasih kenikmatan. Nah, kita bukan cuma sekedar senang, tapi mengingat, mengikuti ajarannya. Ya anak-anak? Jadi jangan dilihat kemasannya, jangan dilihat packagingnya, lihat isinya. Ngapain kita maulid? Maulid di sini kita mengingat sejarah Rasul. Tadi anak-anak begitu semangat membaca riwayat sejarah Rasul, kisah Rasul. Ini pelajaran, udah jarang yang hafal ini. Nama-nama artis diapalin. Mbak Im Wong, istrinya namanya Paula, anaknya ini, wah, diingetin. YouTube artis aja diliatin, YouTube-nya Nong Ella nggak diliatin. Aduh, udah subscribe belum? Nih Bunda Ella lagi bikin, nanti Bunda Ella bikin YouTube ya, nanti dikirim ke anak-anak nih. Halo anak-anak, masih semangat? Nah, salah satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Anak-anak sudah sangat piawai bergaul dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu tentang Al-Quran ya. Nah, kali ini Bunda Ella mau mengingatkan kepada anak-anak semua bahwa dengan maulid ini kita harus dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya dekat dengan Nabi Muhammad? Halo. Bagaimana caranya dekat dengan Nabi Muhammad? Membaca Al-Quran. Pinter. Di antaranya lagi adalah menularkan sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Kepada siapa kita tularkan? Diri kita. Coba sebutkan sifat-sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Lagi sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, ini diantaranya sifat Rasulullah yang harus kita tularkan kepada kita. Supaya apa? Supaya maulid ini menjadi lebih bermakna. Apa artinya sidik? Benar, jujur ya, benar. Apa yang benar? Rasulullah mulutnya tidak pernah berbicara dusta. Tidak pernah berbicara dusta. Coba anak-anak suka bohong nggak mulutnya? Halo, siapa di sini yang suka bohongin mama? Ngaku, angkat tangan. Lebih baik jujur di dunia daripada di akhirat. Cung, yang suka bohong. Ada yang jujur satu sini, sayang, siapa namanya? Sini. Sini, mau dikasih hadiah sama Bunda Ella, sini. Sini beneran, sini. Sini. Bener sini. Langka orang yang jujur. Sini maju sini. Wah, bangga Bunda Ella. Sini cepat. Siapa namanya? Cepat. Ayo, jangan buang waktu, ayo. Ayo sini. Cepat. Ayo. Enggak diapa-apain, enggak. Justru Bunda Ella bangga. Sini. Ayo. Ayo, cepat.
Ayo bangun. Ya, sini. Ayo cepet. 1, 2, 3, go. Harus belajar berani. Ayo. Bunda Ella mau keberanian. Ayo. Ayo yang angkat tangan tadi, ayo cepet sini. Udah satu aja yang tadi angkat tangan jujur. Satu kan ini kan? Sini. Ayo cepet. Ini pintar. Siapa namanya sayang? Siapa namanya? Jian. Oh Jian, kemarin dapat hadiah ya Jian ya. Jian namanya ya? Jian. Luar biasa. Zaman sekarang orang jujur susah. Orang yang mampu mengakui kesalahannya itu susah. Jian satu-satunya di musola ini yang mengatakan pernah membohongi atau suka bohong sama mama. Iya, nggak apa-apa jujur ya. Jian kira-kira bohongnya apa sama mama? Apa? Cepet, ayo apa? Bohongnya apa? Bohongnya suka pipis. Minta pipis. Gimana tuh minta pipis? Main ya, bilangnya pipis ya. Nggak apa-apa, ayo jujur nggak apa-apa. Iya, gitu. Tapi nyesel nggak Jian udah bohong sama mama? Udah minta maaf belum sama mama? Belum. Nanti minta maaf sama mama ya. Nih, ada mama nggak di sini? Ada, nggak usah. Karena Jian jujur, jadi Bunda Ella kasih hadiah. Ini. Ya kan? Benar nggak? Iya, udah duduk lagi sana. Udah duduk lagi. Iya. Ada nggak tuh orang jujur kalau dapat hadiah langsung banyak yang bohong? Satu-satunya yang jujur di antara sekian banyak. Penting jujur itu, ya kan? Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan sifatnya sidik, benar. Ya? Halo? Pulang dari acara ini nggak boleh lagi bohong. Halo? Hati-hati loh, bohong itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekali berbohong mungkin orang nggak tahu, 2 kali berbohong orang nggak tahu, 3 kali berbohong orang nggak tahu, 4 kali berbohong, giran ketahuan suka bohong orang nggak akan percaya. Bener nggak? Halo? Bunda Ella mau cerita nih, mau dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Bunda Ella mohon anak-anak mendengarkan dengan baik kisah ini supaya ini jadi inspirasi anak-anak untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Siap? Siap? Pakai pecinya, duduk yang manis, makanannya simpen, nggak usah ada yang makan. Udah ya. Suatu hari seorang raja mengumumkan kepada para pemuda di negeri itu. Perhatikan. Kata seorang raja begini, "Hei pemuda, aku akan mencari perdana menteri yang bisa menjadi kepercayaanku." Kata si raja tadi. Untuk itu, aku akan membagikan kepada kalian sebuah pot yang berisi biji tanaman. Biji tanaman ini kalian bawa pulang ke rumah dan nanti 4 bulan berikutnya, 4 bulan kemudian, bawa kembali pot itu ke hadapanku. Dan aku akan lihat pot siapa yang tanamannya paling subur. Nah, akhirnya pemuda yang tadi dikumpulkan oleh raja pun dibagikan satu orang satu pot, dibawa pulang ke rumah. Ternyata
Dari banyak pemuda itu, banyak yang bermain curang. Pot itu diganti dengan tanaman yang sudah tumbuh supaya lebih cepat. Ada yang diganti tanamannya dengan yang tumbuh segede gini nih, kecil, 5 cm, ada yang sudah 10 cm, ada yang 3 cm, ada yang 7 cm. Ditanam, diganti bijinya itu dengan tanaman yang sudah tumbuh. Akhirnya 4 bulan kemudian dipanggil lagi pemuda-pemuda yang tadi dikumpulkan oleh raja. Masih memperhatikan? Halo? Dipanggil lagi oleh raja. Dan semua rata-rata mereka membawa potnya dengan tanaman yang sangat subur. Setelah kumpul di ruangan, dipanggil oleh raja. A, maju ke depan. Mana potnya? Ini raja. Bagus, ditaruh. B, mana potnya? Ini raja. Wah, subur sekali, bagus. Terus dibawa. Rata-rata potnya, tumbuhnya subur tanamannya. Kecuali 1 orang. Mungkin Jian kali ya. Kecuali 1 orang. 1 orang datang menghadap raja. Loh, Jian, kenapa potnya nggak ada tanamannya? Iya raja, sudah aku siram setiap hari. Aku kasih pupuk, aku rawat, aku jaga, aku gemburkan tanahnya, aku amati setiap hari. Tapi ternyata raja, sampai 4 bulan ini ternyata tidak tumbuh. Oh, kata raja, begitu? Iya raja, kata Jian. Aku nggak ngerti raja, kenapa? Kemudian pot tadi dipegang oleh raja. Dipegang, mana contoh potnya? Misalnya ini. Hei para pemuda, ketahuilah oleh kalian. Kalian sudah menghadapku dengan membawa tanaman yang subur dan indah. Tetapi satu, lihat nih, tanaman Jian tidak tumbuh apa-apa sama sekali di potnya. Dan tahukah kalian bahwa sesungguhnya yang aku tanam di pot kalian adalah biji-biji yang peot. Biji-biji yang tidak akan pernah tumbuh. Biji-biji yang gabus. Biji-biji yang gagal. Biji-biji yang rusak. Maka bagaimana mungkin biji-biji itu bisa tumbuh seperti pohon-pohon yang kalian bawa saat ini ke hadapanku. Jadi hari ini aku memutuskan bahwa yang jujur dan pantas menjadi Perdana Menteriku adalah Jian. Tepuk tangan buat Jian. Tuh, paham gak dari cerita Bunda Ella? Paham gak? Paham? Iya. Pengen apa tadi dia bohong? Pengen apa bohong? Pengen jabatan. Gara-gara pengen jadi Perdana Menteri, jadi dibela-belain bohong. Padahal ternyata yang jujur justru yang diangkat jadi Perdana Menteri. Halo? Jadi mau jujur? Mau jujur? Jujur? Mau ikuti sifat Rasulullah Siddiq, ya. Yang kedua apa? Amanah, bisa dipercaya. Kalau dikasih kepercayaan, hei, jadi ketua kelas ya. Jadi ketua kelas dengan amanah, melaksanakan tanggung jawab dengan baik, ya kan? Jadi siapa lagi? Jadi apa misalnya anak-anak? Ya, mau jadi apapun kalian harus bisa dipercaya. Jadi pemimpin yang amanah. Jadi ketua yang amanah. Nah, kalau kata mamahnya, nah, nih uang nih
bayar sekolah nanti ya. Nah, kalau anak yang amanah disampaikan nggak ke bu gurunya? Kalau yang nggak amanah kira-kira dipotong dulu nggak tuh uang? Siapa? Ada yang suka motong nih? Hah? Ada yang suka motong nih? Enggak lah, naudzubillah min dzalik ya. Semua anak-anak di sini adalah anak-anak yang amanah, yang bisa menyampaikan kepercayaan dengan baik, menyampaikan kepercayaan kepada mustahiknya, kepada orang yang diamanahinya ya. Nih sampaikan uang ini kepada si B, disampaikan kepada si B. Nih bawa bayaran sekolah ya, dibayarin di sekolah. Jangan bayaran sekolah dipakai makan bakso, dipakai jajan somai. Kayak gitu, nggak boleh ya. Itu namanya tidak amanah. Apalagi tabligh. Yang ketiga apa? Tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Khususnya nih ilmu. Di kita nih lagi belajar di TPA nih. Halo? Anak-anak yang sudah agak besar nih, yang agak besar harus bisa menjadi asisten untuk bu ustadznya atau pak ustadznya, bu ustadzahnya atau pak ustadznya. Punya ilmu disampaikan lagi kepada adik-adiknya yang kecil. Belajar ya. Misalnya bu ustadzahnya lagi sibuk, yang sudah hatam Quran ngajarin yang Iqra 1. Jadi ilmunya disampaikan lagi, ya kan? Gitu. Jadi yang sudah hatam Quran ngajarin Iqra 2, ngajarin Iqra 3, itu namanya asistenisasi. Jadi tabligh, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang datang dari Rasulullah, apa yang datang dari ajaran Islam, sekalipun cuma 1 ayat. Jadi jangan pelit sama ilmu ya anak-anak ya. Gitu, harus saling mengajarkan, harus saling memberikan supaya pinternya rata. Ya, supaya pinternya rata. Terus yang keempat apa? Fatona. Apa? Fatona. Apa fatona? Cerdas, pinter. Kalau main game melulu di rumah, kira-kira bakal pinter nggak? Kalau main game melulu, kira-kira bakal cerdas nggak? Yang ada nanti palanya tengkleng gini nih. Tuh. Karena ngeliatin itu melulu, game melulu. Matanya juling gini. Wah, itu banyak yang kejadian. Kalau kita lihat di internet ya, akibat keranjingan game. Ada yang gini-gini melulu. Tangannya gini. Ngamuk-ngamuk melulu. Itu sarafnya udah terlalu over dipakainya. Siang main game melulu, apalagi online. Belajar online-nya cuman 10 menit, 15 menit. Sisanya game. Malam game, ya Allah. Itu anak-anak tuh, Bunda Ella suka lihat berbaris, duduk ya, berenam. Pada duduk begini, semua begini. Ada yang teriak-teriak, waduh, ada yang begitu. Ada yang kalem duduk. Semua khusyuk. Tahu khusyuk? Semua khusyuk, semua fokus. Megang HP semua. Ngapain? Main game. Hati-hati, hati-hati. Harus ada batasan. Harus punya kejelasan waktu. Main game boleh, tapi cuman sekian menit. Mama-mama ya, diawasi anak-anak jangan terlalu over. Kalau udah over, kitanya yang repot. Harus dibawa ke psikiater, harus dibawa ke dokter. Keluar uang banyak, keluar uang lebih mahal daripada beli HP-nya. Beli HP-nya cuma 1 juta, tapi ke psikiaternya 7 juta. Terapinya bertahun-tahun. Naudzubillah min dzalik. Sewajarnya aja ya anak-anak ya. Kalau main game sewajarnya ya. Jangan keranjingan. Tahu keranjingan? Ketagihan. Nutup otak itu. Nutup otak. Bikin belek kata mamahnya di belakang tuh. Bikin bodoh. Bikin gak nafsu sama belajar. Bikin malas buka buku. Bikin malas berangkat sekolah.
Gara-gara online hampir 2 tahun di rumah terus, megang HP terus, nge-game terus. Giran sekarang PPKM sudah dilonggarkan, giran sekarang bisa tatap muka, udah males ke sekolah. Tuh, bener nggak? Gara-gara keranjingan game, gara-gara ketagihan game. Tuh, awas. Mau jadi apa coba? Kalau nggak cerdas otaknya, kalau isinya game terus di otaknya, mau jadi apa coba? Kalau otaknya isinya cuma mainan terus, coba. Sedangkan hidup 10 tahun, 20 tahun yang akan datang nih, masa depannya anak-anak nih lebih sulit daripada sekarang. Halo anak-anak, perhatikan, ada satu yang ingin Bunda ingatkan kepada anak-anak nih. Halo anak-anak, masih memperhatikan? Hati-hati. Kalau 10 atau 20 tahun yang akan datang nih, masa depannya anak-anak nih, anak-anak gak punya skill, anak-anak otaknya kosong, anak-anak gak pinter, anak-anak akan jadi sampah. Kenapa? Karena lihat, sekarang aja orang sudah tidak dibutuhkan. Coba, dulu penjaga pintu tol, anak-anak tahu penjaga pintu tol? Kan orang semua kan dulu kan? Sekian juta karyawan penjaga pintu tol di seluruh Indonesia aja sekian ratus juta. Sekarang diganti cuman pakai mesin, cuman pakai kartu, iya kan? Siap-siap, bukan siap-siap, jadi berapa sudah pengangguran pegawai pintu tol itu? Bener nggak? Diganti pakai kartu. Dokter, nanti dokter itu udah nggak berguna. Kenapa? Orang tinggal telepon, halo dok, saya sakit perut nih. Gejalanya gimana bu? Di sana kan? Oh gejalanya begini. Jadi nanti mah rumah sakit juga sepi. Sekarang hotel sudah diberlakukan. Halo? Customer service yang ada di depan, yang ada di lobi, di hotel, sudah jarang kalau di hotel-hotel luar negeri. Kenapa? Gantinya robot. Robot. Tuh, coba. Di hotel-hotel luar negeri sudah berlaku. Nggak ada orang. Jadi kita ngomong sama robot. Kalau ngomong sama robot kan sudah diprogram. Ngomongnya itu-itu aja. Benar nggak? Nanti manusia sudah kehilangan lagi pekerjaan. Apalagi di pabrik-pabrik sekarang sudah banyak digantikan oleh robot-robot. Robotik. Benar nggak? Halo anak-anak. Apa yang bisa kalian lakukan 20 tahun yang akan datang? Kalau otak kita tidak pinter, tidak kreatif. Di Bunda Ella ngingetin dari sekarang. Nanti ingat ya, setelah 20 tahun yang akan datang, kalian akan ingat Bunda Ella. Mudah-mudahan Bunda Ella masih ada, bisa menyaksikan kehebatan kalian, kesuksesan kalian, ya. Ingat, kalau sekarang nggak punya skill, kalau kita sekarang nggak belajar benar-benar, kalau sekarang kita hanya jadi gamer yang abal-abal, mau jadi apa nanti? Kalau mau jadi gamer yang sejati, bagaimana gamer sejati? Yang bisa menciptakan game-game. Kalau cuma abal-abal kayak gitu mah, udahlah. Ngapain coba? Habisin waktu tuh. Ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus belajar dengan semangat. Gali semua ilmu apapun. Kalian harus kreatif. Kalian harus bisa cari peluang. Kalian harus punya semangat tinggi karena masa depan jauh lebih sulit dari masa yang sekarang kita rasakan ini. Ya, kira orang tua kalian sudah meninggal, sudah tidak ada. Nah, kalian mau bersandar pada siapa lagi? Kalian harus berdiri di atas kaki sendiri. Kalau tidak pinter, kalau tidak fatona, kalau tidak cerdas, kalian akan jadi sampah. Benar? Mau jadi sampah? Mau jadi sampah masyarakat? Enggak. Makanya kalian harus pinter, harus jujur, harus amanah, harus mau menyampaikan kebenaran, dan harus pinter. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya? Masa nanya aja nggak berani?
Arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Sini Danis, Fatir sini. Lagi. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ini Bunda Ella mohon maaf karena nggak tahu ya ada hataman dan spontan aja ya. Nih mau Bunda Ella kasih tapi sedikit, nggak apa-apa ya. Buat Adit, nggak apa-apa sedikit, nggak pakai amplop juga karena kan nggak tahu ya. Ngedadak nih. Buat Adit, iya. Buat beli bakso mah cukup ya. Buat Fatir, aduh ini Fatir. Siapa? Vina, buat Vina. Sini Vina. Apa-apa ya sedikit ya. Tadi buat siapa? Danis ya. Yang nggak datang siapa? Danis titip kebun. Ya, terima kasih ya untuk Adit, Vina, sama Fatir. Terima kasih ya. Nggak ada yang mau ditanya? Itu aja mungkin ya yang bisa Bunda Ella sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat untuk yang hataman dan semangat buat untuk anak-anak, buat anak-anak yang belum hatam ya. Terima kasih. Mohon maaf anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita tutup dengan doa dulu anak-anak ya. Sebelum kita selesaikan acara ini, kita tengadah dulu sejenak. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita pagi ini insya Allah menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahum minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.